Siapkan mic saya? Bisa. Mana? Siapkan mic saya? Siapkan? Bisa. Siapkan? Bisa. Saya lihat semuanya sudah semangat. Jadi kalau kita mau memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita menyerahkan diri dulu kepada Tuhan, ya. Yang kedua dulu, apa yang kita pelajari tadi ini bisa bermanfaat dan bisa kita dalam kalian di dunia lain. Boleh? Saudara duduk di bawah. Terus saya dapat masalah ini. Baru pulang dari Sabta dan melakukan dari belum pernah kita saya sedikit persambungan berkunjung ke Soksong kita kami di dalam saya untuk teman-teman yang kuat Soksong itu dia kalau digunakan dan memang saya dibentuk terutama sebagai kawan nah kemudian nanti kunjung dekat mata kumpul malam dengan meneliti yang bisnis perkenalan amin. Baik. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah terkait dengan sistem informasi. Ingat ya, yang saya sediakan di sini adalah trailer sistem informasi dan bengkel. Tentu ada bedanya dengan apa yang ada di mobil. Hanya mungkin penempatannya berbeda, ya. Kalau di mobil itu tempatnya berbeda, di sini juga karena internet. Jadi di tempatnya ditata sedemikian rupa. Nah, tujuan pembelajaran kita ini adalah tentang pembelajaran kecil-kecil agar kalian sebagai peserta didik mampu untuk mendiagnosis, menganalisa dan merawat secara berkala sistem AC. Saya mau tanya, sistem AC ini maksudnya AC singkatnya dari apa? Air conditioner. Air conditioner. Atau dengan pengkondisian udara. Pengkondisian udara. Nah, agar kalian bisa nanti bersama secara baik, saya mau kita ini buat kelompok. Jadi setahu saya kalian ada 25 orang, betul? Betul. 6, 10, 12, 16, 22. Lalu 3 orang lagi? Aceh. Absen. Yang absen siapa? Yosi.
Yosi apa ya? Yosi paham? Iya. Apa? Sampai ke izin. Ada suratnya. Izinkan. Oke, sakit. Ini ukurannya ini dalam keadaan sakit. Nah, teman kita sakit, berarti kita paling tidak bersyukur dengan semua ya. Maka bisa nanti kita. Oke, jadi sakit. Baik. Oke. Baik, semua orang. Apa nih? Izin. Ada suratnya? Di grup sudah tahu? Bukan kelas yang tahu? Boleh kelas yang lagi? Reno Andri. Ini? Alfa. Oke. Nanti ada 22. Tapi 22 orang boleh kita buat menjadi 4 kelompok. Ini baru 4. Ada bisa di kelompok. Oh di sini. Jadi saya Jepang kelompok. Coba pilih dulu kawannya. Kita pilih. Ya. Oke. Andi Gunawan. Andi Gunawan. Bonan, Dewi, Nasima. Oke, dan Anjuna. Oke, kita kelompok. Gunawan, Bonan, Dewi, Nasima, sama Irfan. Coba. Atau saya mau nanya, sudah belum bentuk kelompok? Sudah? Belum? Sudah, itu kelompoknya. Atau biar cepat saya. Yang pasti saya ini menganggap saya belum saya ini. Ini satu kelompok. Kelompok 5 orang. Nanti kita sini. Lima, nah, ya. Nama kelompoknya coba ini Suzuki, oke? Ini nama dia. Dan nanti namanya siapa? Suzuki, Daihatsu, Toyota, Honda, ya? Ini saya Toyota, Honda. Kelompok Suzuki namanya ada 6 orang, ya. Baru begitu juga dengan Daihatsu, begitu juga ya. Nah, oke.
saluran uang dihubungkan dengan kondensor. 2. Kondensor merupakan komponen utama yang fungsinya adalah mengubah esteran ketekanan tinggi yang didapat. Kompresor gas akan berubah menjadi air dengan cara didinginkan supaya suhu panas berkurang. Cara kerja AC mobil tak akan menggunakan bahan bakar ini. Kondensor bertujuan untuk melepaskan panas dari fan sehingga bekerja dengan sebagai pendingin. Proses pendinginnya akan dibantu dengan bahan lain. Besok beda dengan extra time. Kipas angin. Sebuah komponen dalam mesin AC yang fungsinya adalah untuk menyaring kotoran pada sistem AC. Disebut juga sebagai filter dryer. Sifat lain atau bukan. Yang mengalirkan uap air yang ada di sistem AC mobil. Pada saat yang cair yang keluar dari kondensor harus melalui filter dryer ini. Ada berbagai macam bentuk dari reservoir dryer yaitu yang menjadi satu dengan kondensor atau juga yang terpisah. Mereka yang fungsinya sebagai penyaring kotoran, maka filter ini wajib rutin dibersihkan setidaknya 1 tahun sekali. Pada beberapa jenis mobil ada yang tidak berubah yaitu karena proses pelepasan panasnya terjadi lebih sempurna. 4. Expansion valve. Kartu Valve ekspansi. ini bentuknya adalah saluran yang sempit dan menjadi wadah untuk mengalirnya bahan cair dengan tekanan tinggi. Air yang mengalir dari reservoir dryer tadi akan menuju evaporator sehingga diubah menjadi gas. Jadi, fungsi utama dari ekspansi valve ini untuk mengalirkan cair menjadi gas. Pada saat air cair melewati valve yang sempit, maka akan terjadi perlambutan. Ada 3 jenis mobil ekspansi yaitu bentuk L, kotak, serta bentuk seperti bulan. 5. Evaporator. Komponen terakhir sel dalam pencemburuan air kerja AC mobil adalah evaporator. Sesuai dengan namanya, komponen inilah yang berfungsi untuk menyerap udara atau gas panas, kemudian mengubahnya menjadi udara dingin. Evaporator akan menjadi alat yang menampung bahan cair sementara yang telah berubah menjadi uap dingin sebelum akhirnya melewati expansion valve. Disebut juga sebagai pelindung di mana beberapa titik akan terbentuk pada kisi-kisi evaporator. Nantinya, pusat angin dingin akan melalui kisi-kisi tersebut sehingga uap dingin Operator bisa dengan blower. bagian kisi-kisi evaporator juga perlu dijaga kebersihannya sama seperti bentuk dryer. Orang paling sering menyimpan bagian ini dan membuat hembusan angin dari blower tersumpah. Hasilnya angin yang digunakan terasa menggantungkan dan uap dingin keluar terasa. 4. Tahapan cara kerja AC mobil. Usaha mengerti komponen apa saja yang terdapat dalam sistem AC mobil ini akan lebih mudah untuk mempelajari cara kerjanya. Masing-masing komponen juga telah dijelaskan cara kerjanya. Anda mungkin sudah memiliki sedikit bagian soal tahapannya. Cara kerja AC mobil sendiri ada 4 tahapan berikut ini yang bisa diikuti. 1. Kompresor memontar valve. Tahapan pertama yang bekerja pada saat AC dinyalakan adalah kompresor. Komponen ini akan bekerja memontar valve yang tadinya berbentuk gas. Kekuatan yang dimiliki mesin kompresor akan menentukan seberapa cepat angin menjadi dingin
sehingga menurun. Maka yang kedua adalah oxygen seperti ketika Anda sudah menggunakan AC. Merawat AC secara berkala akan melengkapi mobil terus memiliki udara yang sejuk, apalagi ketika digunakan saat cuaca panas. Artinya cara kerja AC mobil berjalan dengan baik. Ada beberapa komponen seperti dryer dan juga kabel pump yang perlu dibersihkan dan diganti ketika turbin sudah mulai turun. Biasanya kalau Anda dilakukan 2 tahun sekali, pastikan Anda melakukan servisasi mobil secara berkala di bengkel mesin atau bengkel AC kepercayaan Anda. Dengan begitu AC mobil akan terus terarah karena kita menghasilkan perawatan yang jadi begitulah sekilas mengenai cara kerja AC serta komponen. Tidak bisa memanfaatkan. Oke, silakan balik lagi. Bagaimana setelah menonton video? Ada yang bertambah? Ada? Oke, Pak. Saya mau masing-masing sebelum ke kelompok tuliskan dulu perasaan tentang apa yang sudah kamu tonton ini. Mengenai apa yang kamu tonton? Ya? Tuliskan tidak usah banyak, nanti buat namamu di bawah. Oke. Apa yang barusan sudah kalian tonton dan bagaimana perasaanmu setelah menonton video pembelajaran tentang sistem AC? Ya? Ya. Sebelumnya yang sudah ada?
G, G, Yonggi. Yang satu berarti Yonggi. Kecil segera. Yonggi. Ada yang sudah? Lagi. Jabar. Ini berat. Ya. Sedikit memiliki senyuman. Keep smile. Yang salah pengertian sejenak. Lagi. Dulu di mana yang disebut ini? Membuat meja dulu Pak. Kurang ini. Oke ya. Ternyata saya baca bermacam-macam perasaan. Ada yang sangat senang, ada yang kagum, ada yang merasa membuat bahwasanya wah lebih hebat ya. Macam-macam. Ada juga yang membuat cukup naik, ada juga yang membuat merasa kurang puas ya, merasa kurang puas karena videonya terlalu cepat ya. Nah itu boleh saja, itulah namanya perasaan atau emosi perut. Dia bisa melakukan sesuatu itu pasti ada yang merasa emosi, seperti yang terjadi di handphone itu ada emosi macam-macam. Ada yang senang, ada yang gembira, ada yang marah, ada yang gelap, ada yang merasa tertekan, itulah namanya perasaan. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam diskusi, agar kalian tidak merasa tidak nanti gagal paham dalam apa yang sudah kita tonton di dalam video. Ini ada trainer sistem AC, ya, trainer sistem AC. Apa kira-kira yang kalian lihat berbeda dengan trainer ini? Apa? Dengan apa yang kalian tonton ini? Apa yang berbeda? Satu, beratakannya. Terus? Realita. Ini alatnya, alat ukurnya. Ada dari kalian tutup? Atau dalam keseharian ketika kalian melihat mesin mobil misalnya, ada alat itu di sana? Karena alat itu memang milik daripada seorang teknisi yang tugasnya untuk mengisi freon atau yang biasa disebut dengan replika. Nah, di mana-mana nanti kalau kalian ketemu dengan ini terdiri daripada 3 selang.
Selangnya warnanya kuning, hijau, biru sama merah. Warna yang merah adalah digunakan untuk pengukuran tekanan tinggi, TT, ya, TT, tekanan tinggi. Sedangkan warna yang biru digunakan untuk manometer pengukuran tekanan rendah, ya, tekanan rendah. Sedangkan yang kuning ini adalah selang untuk mengisi daripada tabung refrigeran atau freon ke tabung kompresor, ya. Jadi yang diukur tekanannya itu adalah tekanan setelah diisi ke dalam kompresor, tekanan yang di dalam kompresor tersebutlah yang diukur, ya. Jadi yang jelas ini tidak akan menempel di dalam engine mobil yang mempunyai sistem AC. Nah, yang pertama dari kompresor itu kita tahu bermacam-macam, ya. Pasti kalian sudah membaca. Coba buka buku di halaman 125, pasti ada. Halaman 125. Kalau kalian sudah mengamati, nanti kalian pasti mengerti. Yang pasti ini adalah kompresor digunakan untuk memompakan. Apa yang dipompakan? Yang dipompakan adalah freon atau refrigeran. Karena freon atau refrigeran tersebutlah sebagai media kerjanya yang akan disalurkan nanti di dalam setiap pipa. Setelah dari kompresor menuju kondensor, dari kondensor dia menuju lagi masuk ke receiver dryer, dari receiver dryer dia menuju masuk ke katup ekspansi. Di sini ada katup ekspansi. Dari katup ekspansi dia menuju masuk ke evaporator. Dari evaporator masuk lagi kembali ke kompresor. Itulah bagian-bagian utamanya. Hanya saja di dalam sistem AC ada yang namanya kondensor dan ada yang namanya kompresor memiliki satu alat tambah. Kondensor memiliki satu alat tambah, yaitu tadi yang disebutkan di dalam di dalam video ada katanya ekstrafen, kipas. Kipas ini menghisap udara luar, dilewatkan melalui kisi-kisi daripada kondensor. Artinya dia harus menyerap panasnya itu dibuang. Oke? Sementara di dalam evaporator di sini terdapat blower. Karena ini blowernya ada dua, maka ini disebut dengan double blower atau blower ganda. Ada juga di sistem AC yang hanya satu blower. Ya. Fungsi daripada blower itu menghisap udara panas di dalam kabin mobil, misalnya kabin mobil ada satu ruangan dihisap, lalu dihembuskan lagi melalui evaporator. Ya, dihisap dari ruangan ini masuk, terus dihembuskan melalui evaporator. Ya, dari evaporator ini di sana sudah dibuat pipa-pipa yang sudah dingin. Isi pipa tersebut adalah gas freon yang sudah diembungkan, didinginkan, sehingga kalau diterpakan, dihembuskan udara melalui kisi-kisi atau pelimpahan tersebut, maka udara yang melalui pelimpahan itu akan menjadi hidup canggih. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke diskusi kelompok. Silakan bekerja sama dengan bagus. Masing-masing di sini ada komponen-komponennya. Saya belum memberitahu tadi cara kerjanya seperti apa. Ya? Jadi kalian istilahnya menggali informasi tentang sistem AC ini. Di sini ada pompa kompresor. Di sini ada kondensor. Ingat kondensor ini biasanya orang atau siswa yang lain bisa kaprah. Beberapa kali saya tanya, ada yang menyebutkan ini apa? Radiator. Padahal radiator itu adalah sebagai alat pendinginan air, ya. Tapi di sini tidak ada bentuk radiatornya. Maka di sini tidak perlu digunakan radiator cap tester. Oke? Masing-masing kalian cara kerjanya seperti
ada 5 komponen utama ini. Itulah tugasnya. Silahkan diskusikan secara global. Ada 5 komponen utama. Coba diskusikan secara kelompok. Kalau informasinya komponen utama tersebut tugasnya apa? Cara kerjanya seperti apa? Itu yang mesti kamu diskusikan. Tadi saya sebutkan tujuan mempelajari sistem mesin ini adalah agar peserta didik mampu diagnosis, mampu merawat secara berkala. Maka di halaman pertama yang saya lihat halaman 45 itu ada diagnosis kerusakan sistem asam. Ya, ada kompresornya. Misalnya kompresor yang kita gunakan, bisa lihat ya, nanti dengarkan ke sini lebih fokus. Misalnya kompresor yang kita gunakan ini tentu tidak sama dengan kompresor yang ada di bengkel ya. Kompresor angin. Dan modelnya pun juga berbeda. Kompresor yang ada pada sistem mesin ini adalah kompresor yang bekerja secara berputar. Sehingga dia disebut dengan kompresor rotatif.
bekerja menarik. Dia menerima aliran freon itu melalui dari kondensor, ya, dari kondensor masuk ke receiver dryer. Di receiver dryer ini, di sini freon tersebut yang membawa kotoran, kalau ada kotorannya disaring, ya. Lalu di receiver dryer ini pun akan terlihat cairan freon tersebut mengalir kurang atau sesuai. Cairannya kurang atau sesuai. Itu yang kita gagal dari informasi. Bagaimana dia cara kerjanya sehingga tidak bisa terlihat isinya itu, freonnya itu di dalam lewat freon melewati filter dryer atau receiver dryer. Ya. Jadi saya sebutkan bagaimana kita bisa menjadi. Tapi pasti ada. Ignorasi yang kamu ceritakan. Bila saya sudah Shima gendut. Apa yang saya sampaikan tadi hanya cara kerja masing-masing komponen. Yang saya suruh hanya salah satu komponen untuk satu. Ayo, yang kedua, siapa kembali kaki?
ada istilah menyerahkan, ya. Tidak ada menyerahkan. Jadi yang diskusi mengenai konvensi. Kelompok relasi mengenai kompresor. Kemudian mengenai kasus ekstraksi dan Toyota bersih berdaya. Itu ya, silakan. Buatkan udara itu melalui kisi-kisi atau sirip-sirip daripada kondensor ini, ya. Dapat kita bayangkan ini ketika engine sudah dihidupkan dan AC pun dihidupkan, ini udara yang tidak bisa kita lihat, tapi tetap ini bisa kita lihat, dia langsung dihisap, ya, dihisap. Berarti udara ini dihisap melewatkan sirip-sirip ini, dibuang keluar panasnya, ya. Jadi istilahnya ini belakang, ini belakang, ini dihisap, melewatkan, lalu terbuang. Ini belakangnya kejar terbuang. Nah, sehingga oleh karena terjadinya dari udara itu, maka panas yang ada pada freon itu melalui kondensor, akhirnya dia menjadi dingin. Ya, temperaturnya diturunkan. Ya, itu dia kerjanya di paham? Juga tadi dengan kompresor dari setelah dia kerja di evaporator, yang pasti di evaporator sifat daripada freon itu adalah berdua putih, dia menjadi gas atau embun, berpambung di tangan ini. Ini yang dimanfaatkan di evaporator. Bagaimana dia berubah menjadi agak panas? Tergantung situasi daripada kering itu, udara yang ada di dalam udara yang dihisap. Kalau terlalu panas, dia ada terlalu banyak bukannya, ada kering matahari, maka gas hawa yang dihisap itu tebalnya ya. Lalu diletakkanlah udara tersebut yang disebut melalui evaporator. Di sini juga nanti di evaporator ini ada saringan mawar, agar udara tersebut yang dikeluarkan itu tidak hanya dingin, tapi juga sejuk dan bersih. Ya, juga dia harus dihidupkan. Nah, dari evaporator freon tersebut tadi yang masih dingin, dia masuk. Dia ada pertanyaan tadi kan, dia masuk dari ke kompresor. Ya, dan siapa tadi merusak atau menjahit ini kemarin masih hidup, motor listriknya tidak bisa fungsi. Ya.
Tapi sekarang ini adalah sebagai pengganti daripada mesin. Tidak mungkin mesin tidak lengketkan ini. Ini namanya pekerjaan yang kita ya. Dan tidak ada bedanya dengan apa yang ada di bumi. Berarti ini dengan iman. Bagian berdekatan dengan kayak ini gimana nih flowernya ini? Dan operator berada di bawah survei, ya di depan, ya bawah dashboard. Maka jangan salah pandang. Udara yang kita hirup saat itu sebenarnya bukan freon yang kita hirup, ya? Bukan freon yang kita hirup, karena freon itu sebenarnya berbahaya. Lihat di sini saya disebut AFC. AFC. Coba nanti searching ini menjadi tugas kalian. Apa ini H, apa ini F, apa ini C? F-nya guru dan C-nya low. Coba cari apa ini H-nya? Apa ini H? Agar kalian dari tugas. AFC. Yang kira jenis-jenis freonnya itu sudah terlalu apa? Buat kita pelajari. Sebenarnya ada yang freon atau refrigeran C11, F11, F12. Sebenarnya saya sudah dua, saya sudah tiga. Oke? Sudah? Paham sampai di situ? Kalau CCTV, ada di Toyota. Ada yang paham? Kalau Toyota? Ada yang paham? Oke. Saya kasih tugas dari kepada kelompok Toyota, ternyata mereka sebetulnya agak kesulitan tentang receiver dryer. Di receiver dryer ini ada yang namanya kaca pengaman. Kaca pengaman terbuat dari lensa, ya. Maka aliran daripada freon ketika sistem bekerja itu akan jelas terlihat mengalir alirannya. Kalau dia berhenti, berarti freon itu penuh, tidak berkurang, ya? Itu intinya. Kalau dia mengalir sembari ada busa air di dalam cairan tersebut, berarti freonnya berkurang. Ya? Kalau freon berkurang, kira-kira apa efeknya? Apa efeknya? Berarti suhu udara yang dikeluarkan melalui evaporator akan menjadi berapa? Ada 3 tipe evaluasi yang harus kita ketahui di dalam sistem AC. Yang pertama adalah tekanan. Tekanan adalah isi tekanan freon di dalam tabung yang bekerja di dalam sistem. Terus yang kedua adalah sistem AC tidak mampu memberikan udara yang sejuk. Ya? Terus yang ketiga adalah sistem AC mendadak panas. Apa yang membuat mendadak panas? Baca jawabannya semuanya di sana. Sistem AC kurang sejuk, baca buku jawabannya ada di sana. Itu makanya saya akan kajian agar menggali informasi. Buku ini jangan hanya dibaca dan dilewatkan. Digali apa yang dibaca. Tekanan misalnya, tekanan yang diizinkan
di tekanan rendah objek berapa yang disebutkan? 1,5 sampai 2 bar. Jadi sekitar 14,5 PSI. Power gas. Lalu tekanan tinggi TR-nya TD yang diizinkan berapa? 14,5 bar sampai kan? 15 bar. Coba 1,1 bar sampai dengan 1,5 PSI, maka yang 12 bar itu berapa? Berapa PSI? 200. Misalnya 216. Berapa? Tekanan tinggi tadi. 200 sampai 200 bar. Bisa. 200 sampai 213. 213. Bisa. Itulah tekanan tinggi yang diinginkan di manometer ini. Yang ditunjukkan oleh manometer yang ada di dalam kira-kira ini masih buat perkembangan. Kalau tekanannya lebih di tekanan rendahnya dia menunjukkan angka normal, tapi tekanan di manometer tekanan tingginya dia tidak bekerja. Oh, salah. Oke, ini menjadi pertanyaan. Ini menjadi pertanyaan untuk dijawab. Ini dijawab ya. Kalau dari hasil survei yang dilakukan di tekanan rendahnya mencapai 1,5 sampai 2 bar, jadi itu normal. Akan tetapi tekanan tingginya atau CT-nya justru tidak bergerak. Kira-kira apa permasalahannya? Dan bagaimana mengatasi kerusakannya? Oke? Coba selesaikan. Waktu hanya 10 menit. Pertanyaannya tadi, misalnya sebuah mobil mengalami suhu AC yang tidak normal. Katakanlah mobil tersebut juga baru saja ada beberapa minggu atau beberapa hari itu baru di servis, ya, atau servis. Tapi ketika di sementara menggunakan ternyata suhunya sekarang menjadi panas, tidak memenuhi syarat untuk mencapai normal istilahnya. Setelah dicek suhunya, tekanannya oleh manometer di tekanan rendahnya dia normal, tetapi di tekanan tingginya dia tidak bekerja. Artinya jauh lebih rendah daripada tekanan rendah. Oke? Apa masalahnya? Kalau kalian sebenarnya itu dapat. Dan apa yang sudah saya sebutkan tadi, bahkan saya cepat sampai dari 2 kertas penyempil di sini. Bayangkan kondensor ini sekarang ada di sisi depan mesin. Di sisi depan mesin. Sementara kita harus memisah udara daripada udara luar. Ada mana? Moro-moro dari aman jadi. Moro-moro sumber di sini yang kamu dari
atau ketika mesinnya mobilnya sedang berjalan, dia menghisap kertas atau plastik di tengah jalan. Yang kan? Apa yang akan terjadi? Mau ngantuk di sini kalau mas main apa itu bisa dimasuk ke buang satu ruang. Oh, tinggal dengan macam tu. Saya udah di Indonesia. Tapi kebakaran itu kan belum oke. Kamu juga ada Indonesia, dan bisa di sana. Oke. Apa orang belum itu melakukan? Bersila. Jadi kan udara sana, udara panas sana. Tapi dia sudah mengambil udara luar. Di luar mobil, kita tahu. Makanya dia kondisi adalah arah membuat atau menyerap panas. Oke, ada yang jelas? Coba ada yang tadi terserah. Ini tentang pemahaman mengenai stigmatis. Silakan yang pertama dan kedua tanpa saya harus hidup mewakili kelompok. Silakan. Tentang apa yang akan kamu presentasikan terkait dengan pemahamanmu tentang sistem hasil. Silakan. Siapa sih, Mas? Silakan. Ayo. Ada Fitra atau sini, ada siapapun. Silakan, yang punya kelompoknya. Nah, sekarang nanti kelompok A, B, C, D memberikan presentasinya, maka kelompok yang lainnya menanggapi. Nanti seperti saja. Enggak, silakan. Kami dari pemahaman kami tentang sistem asli. Di dalam asli terdapat 5 komponen utama. Yang pertama kompresor. Kompresor, mana itu Fitra? Coba tunjuk. Yang dimana kompresor berfungsi untuk menaikkan tekanan refrigeran dengan mengkompresikan dalam bentuk gas atau uap. Asalnya fungsinya menghisap dengan memompa freon. Yang kedua adalah kondensor. Kondensor berisi penuhan panas yaitu api pengembang panas dari refrigeran setelah dikompresi oleh kompresor. Reservoir dryer atau filter dryer berfungsi untuk menyaring kotoran pada AC dan menurunkan cairan. Keempat, katun ekspansi berfungsi untuk menurunkan tekanan dan temperatur refrigeran sehingga menimbulkan efek dingin pada evaporator sebelum dihembuskan ke ruang kabin. Yang kelima, evaporator mengubah
dari cara kerja kompresor. Dari cara kerja AC, yang pertama, kompresor bertugas untuk memompa freon menuju kondensor. Lalu kondensor menukar panas atau membuang panas dari refrigeran ataupun mengumpulkan. Lalu freon menyalurkan. Lalu freon disalurkan ke dalam filter dryer. Lalu filter dryer menyaring kotoran pada freon dan mengeluarkan cairan. Sesudah itu disalurkan kembali menuju katup ekspansi. Katup ekspansi lalu menurunkan temperatur refrigeran dan menimbulkan efek dingin. Lalu disalurkan ke evaporator dan evaporator akan menghapuskan ke ruang kabin. Lalu evaporator akan mengubah freon menjadi gas dingin. Oke. Pertama dulu, Fitra. Oke, silakan duduk. Oke. Sekarang Saya banyak di sini juga ada sudah menyerang, ya. Sudah menyerang. Silakan. Ayo. Lanjut. Karena ini penilaian. Bahkan bukan hanya nol, melainkan kosong. Beda nol, beda kosong, ya. Itu nilainya. Pinter adiknya. Neho 25. Wah. Nama kelompok dan nama Oke, masuk. Sistem AC ada 5 komponen utama. Pertama kompresor. Kompresor berfungsi alat yang digunakan untuk mengisi gas, nuklir, dan evaporator dan menekannya sehingga suhu dan tekanannya naik. Seperti ini. Kedua, kondensor. Kondensor alat yang digunakan untuk mengubah gas pendingin dari gas menjadi cair
evaporator berfungsi untuk membuat pendingin dari cair menjadi gas. Evaporator kondensor Satu orang kawan bagaimana bisa seperti nasi bersama kita. Satu membacakan, satu lagi begitu kami Solihin. kondensor adalah ini. Dan ketiga atau filter driver. Filter ini berfungsi untuk sementara refrigerant, kemudian menyuplainya ke sistem pendingin sesuai dengan pendinginan. 4. Ekspansi. Ambil buku satu. Ini kan ekspansinya. Ekspansi 4. Masuk ekspansi 4. Kartu ekspansi. Untuk ekspansi atau ekspansi 4 membuat daya refrigeran menjadi campuran dan cairan yang bertemperatur bertekanan rendah. 5. Evaporator. Capek aku, lapar. Evaporator berfungsi untuk membuat cairan refrigeran menjadi gas dingin. Bila gue sih. Halnya kondensor, evaporator juga berperan sebagai sebuah alat penukar panas. Semuanya fungsinya berlawanan dengan kondensor. Dari sistem AC kami dasari adalah kompresor. Kompresor berfungsi dari kompresor alat yang berfungsi untuk mengisi refrigerant dari evaporator dan menaikannya sehingga suatu dan tekanannya naik. Di kompresor terdapat piston atau sistem penggerak lidah serta dua katup, di mana katup berfungsi menjalankan langsung proses mempakan sprayer yang bertekanan tinggi kepada kondensor. Sedangkan katup piston berfungsi menarik lagi gas sisa pendinginan pada evaporator. Pada kompresor memiliki 3 pendingin, yaitu 1. Fungsi menisap. Proses ini membuat cairan refrigerant dari evaporator dikondensasi dalam temperatur yang rendah ketika tekanan refrigerant didinginkan. 2. Fungsi penekanan. Proses ini membuat gas refrigerant dapat ditekan sehingga membuat temperatur dan tekanan tinggi lalu disalurkan ke kondensor dan dikabulkan pada temperatur yang tinggi. 3. Fungsi pengumpahan. Proses ini dapat dioperasikan secara kontinu dan mensirkulasikan refrigerant berdasarkan isapan dan kompresi. Oke. Sudah? Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Orang mau menanggapi? Ini hanya jawaban yang sudah paham, sudah paham. Tapi kenyataannya maju ke depan saja suka, bahkan memang tidak memahami sama sekali. Sudah kan? Tepuk tangan untuk posisi tengah. Datang dari tengah kelompok. Enggak. Iya Pak, gini. Kalau dari hati sudah nol. Jangan-jangan maju saja tidak mampu ya. Beda orang, beda kosong ya. Bukan nol, kosong. Jangan mengungkapkan kepala keadaan ke depan baru saja tidak berani tampil. Mungkin Pak ini pernah ngomong dalam bahasa matematikanya. Dasar lupa nol nah kosong. Artinya nol kosong berarti tidak ada upaya. Bisa mengatur apa yang mungkin dengan dua nasroh sama sekali 20% itu
Ya, silakan. Terus ini ya. Ini jaringan ada kawan-kawan. Oke, silakan saja kelompok PHP ternyata setelah dikomedi jadi ada. Kami ada kelompok PHP, 5 komponen dari PHP. Komponen ini kompresor berfungsi untuk alat yang digunakan untuk mengikat gas refrigeran dari Gas refrigeran dari evaporator dan menyebabkannya sehingga suhu dan tenaganya naik. Dua kondensor untuk penyelidikan dan menyerap panas dari gas refrigeran dan ditekan kompresor dan juga menjadi cairan. 3 SIP atau filter dryer untuk menampung sementara filter kemudian memperbaiki sistem pendiri sesuai dengan tujuan pentingnya. Kami ekspansi berfungsi komponen yang berfungsi menurunkan tekanan dan temperatur sehingga menimbulkan efek di kobaran evaporator sebelum dihembuskan ke ruang bagi. Evaporator berfungsi untuk mengubah cairan refrigeran menjadi gas dingin. Dari hasil presentasi kami untuk kompresor ada yang kompresor yang untuk mana kompresor? Harusnya bukan saya mendengar ya. Untuk tekanan refrigeran yang mengoperasikan dengan bentuk gas atau uap. Kompresor dibagi menjadi 2 jenis yaitu kompresor model torak. Kompresor model torak terdiri atas 5 jenis yaitu tegak lurus, memanjang, aksial, radial, menjulur atau model V. 2 kompresor torak. Kompresor ini terdiri atas 2 yaitu rotor dan stator. Kondensor alat yang digunakan untuk mengubah zat dingin dan gas menjadi cair, maka evaporator berfungsi untuk mengubah zat pendingin dan cair menjadi gas. Ada yang mau menambahkan? Kami dari kelompok Konda ingin menanyakan kepada kelompok tadi kami dengar ada jenis kompresor. Kami mendengarkan sekali lagi penjelasan tentang jenis kompresor. Nah, termasuk mungkin jenis kompresor apa yang kita pakai yang ada di trailer? Sampai Google. Jenis kompresor otak. Oke. Sudah puas jawabannya? Katanya ada dia sih masih nanya harus tahu jawab. Coba dijelaskan sekali lagi. Tentang fungsi kompresor.
Samping gue. kompresor rotator. Coba jelaskan jenis kompresor ataupun tentang kompresor yang kalian berikan tadi. Kalian tulis. Kompresor rotator bunyi terdiri atas dua jenis yaitu bottom dan satu. Kemudian kompresor adalah alat yang menaikkan tekanan regulator dengan mengoperasikan dalam bentuk gas atau uap. Terima kasih kami menerima jawaban dari Kita sudah mepet. Ya. Tinggal 10 menit lagi sampai semuanya sudah. Oke ya. Berdiri sih. Ternyata setelah saya perhatikan Masih diterima. sungkan tampil ke depan. Jadi mungkin bukan hanya saya yang seperti pembelajaran. Mulai akan diikutinya karena mungkin menjadi program saya ini untuk melaksanakan program pembelajaran lepas. Jadi mudah aktif nanti aktif nanti kepada yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya saya mungkin mau bertanya kepada kalian. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar dengan metode yang kita ya, sebenarnya model pembelajarannya apa? Model pembelajaran problem basis dan artinya pada permasalahan apa yang ada di sini itu yang sebenarnya tidak kita jawab. Program itu jawabanmu kembali di dalam sebuah kata yang akan saya berikan. Jawaban setelah selesai melaksanakan proses pembelajaran. Ini cukup pada proses. Tua pedang pecah. Sorry. Juga menurut agak banyak. Minggu tutupan objek dari kelompok. Memang hidup ada gelaran dengan Ohlin Katolik. Walaupun kan sungkan. Sebenarnya kita Kamu saya.
Soli. Harapan kami dan Soli. Jika saat presentasikan sebaiknya semua anggota Harapan Soli. Kamu ya yang ku satu-satunya. Gula. Honda. Daihatsu. Satu lagi mana? Satu lagi. Bisa. Takson ya. Gue cuma bilang. Baik. Coba dengarkan. Di luar daripada apa yang saya rencanakan, tapi memang ini rencana awal saya sebelumnya, karena melihat dari abang-abang kelas sekalian, senior kalian juga dulu, mereka itu sangat rendah pemahamannya di
Ya. Ini juga dari menjelaskan prinsip kerja masing-masing komponen di tim hasil yang kita pelajari ini. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kita terima dapat lebih bermanfaat untuk pertemuan kita di hari selanjutnya adalah tentang overhaul. Ya, yang kita tetapkan kita melakukan overhaul tentang masing-masing itu kita laksanakan di bengkel kerja. Ya, silakan berimu. Setidaknya saya tidak lagi nanti mengulang dari awal sampai kita pelajari. Ya, dan tugasnya saya sudah kirim melalui link WA dulu. Ya, silakan nanti itu dikerjakan. Gambar kerjanya saya berikan, saya bagi untuk besok hari Sabtu. Ya, dan akan kerjakan di rumah. Ya, masing-masing orang mengerjakannya. Gunakan di bagi saja. Ya. Sini. Mulut dikondisikan. Jawabannya harus di kertas ini. Ya. Itu bertanda bahwasanya kamu benar-benar mengerjakannya di rumah. Baik, dah istirahat. Apa yang saya jelaskan melalui WA itu yang kamu jawab. Ya, itu hanya ada dua soal. Bobotnya satu soal karena bentuknya itu adalah host hypography skill. Maka dua soal, satu soal jawabannya yang 50%. Silakan jawab kalau mau tahu. Ya. Kemudian pertemuan kita untuk hari ini saudara orang silakan untuk memimpin dua pertemuan. Ya, sebelum 20 boleh ini bicara jauh. Ini nanti dikembalikan siapa tadi yang juga yang mengembalikannya. Untuk menuju pembelajaran kita pada hari ini, kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus, dan penyertamu semoga pembelajaran kami ini Bapak. Karena Tuhan pembelajaran kami laksanakan Bapak, dapat kami terima dalam diri kami masing-masing Bapak, dan kau berikan kepada kami kebijaksanaan dan otoritas dan kuasa dari Bapak yang baik, dan kepada guru kami yang akan membimbing kami Bapak, kau berikan kepada guru kami kita pada kesabaran dalam membimbing kami yang ada di Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur